Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang semakin panas oleh ketegangan dan suara-suara gaduh ormas, sebuah warisan keluarga yang telah lama terjaga tiba-tiba disegel tanpa ampun. Mengapa sebidang tanah yang kuanggap milikku tiba-tiba menjadi medan perang rahasia yang penuh tipu daya dan pengkhianatan? Namaku Izal. Lengkapnya Serda Muhammad Izaldi. Usia kepala 3, masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI. 3 bulan terakhir aku ditugaskan di luar kota, mendampingi pelatihan pengamanan daerah rawan konflik. Medan berat, tapi aku terbiasa. Satu hal yang tidak pernah kutebak, musuh yang lebih jahat kadang tidak datang dari garis depan, tapi dari belakang. Dari tanah sendiri, hari itu, aku sedang duduk di barak, bersandar di ranjang besi dengan sepatu masih terikat rapat. Hening, hanya suara nyamuk dan kipas angin tua yang merengek. Ponselku berdering. Nomor rumah. Assalamualaikum, Zal, ini ibu. Suara itu terdengar pelan, nyaris gemetar. Tanah kita, desajal, NAK. Aku diam. Tidak langsung paham. Max Adebio? Itu, tanah warisan bapak kamu. Yang di pinggir jalan besar. Ada pelang besar dipaku di pagar, katanya disegel sama ormas. Mereka bilang tanah itu bukan milik kita. Darako. Seperti mendidih seketika, tanah itu adalah satu-satunya peninggalan bapak. Lokasinya strategis, dekat jalan raya, menghadap langsung ke persimpangan pasar. Setengah dari hidup kami bertumpu padanya. Aku tumbuh besar di rumah sederhana di ujung tanah itu, belajar merangkai cita-cita di bawah pohon jambu yang dulu bapak tanam sendiri. Khayari Bay, Shal. Mereka datang pakai rompi. Bawa mobil dan pelang. Ngaku dapat mandat. Tapi nggak ada surat resmi. Warga takut. Ibu juga bingung harus ngapain. Suara ibu mulai terseduh. Aku bangkit, menatap cermin kecil di dinding. Wajahku tampak lelah, tapi ada api yang mulai menyala di dada. Tak butuh waktu lama. Malam itu juga aku ajukan cuti mendadak. Komandan Tahu. Siapa aku? Ia tak banyak tanya, hanya memberi isyarat singkat. Pergi. Urus keluargamu. 3 hari kemudian, aku sudah tiba di Jakarta. Langit Jakarta sore itu muram, seperti menyimpan dendam. Aku turun dari bus kecil yang membawaku dari terminal ke arah kampung. Jalanan sudah banyak berubah. Dulu hanya ada warung-warung kecil dan pohon besar di sepanjang jalan. Kini toko-toko berdinding kaca menjulang, dan jejeran motor ojek online. Berjejer di pinggir trotoar yang tak pernah benar-benar rata, rumahku berdiri di ujung gang sempit. Masih sama seperti dulu, hanya pagar kayunya sudah tampak lapuk. Aku melihat ibu sedang menyapu halaman depan. Begitu melihatku, ia langsung menghampiri dan memeluk erat. Alhamdulillah, kamu pulang, NAK. Aku menahan napas. Ada rasa sesak di dada. Di balik bahu ibu, mataku menangkap pemandangan yang membuat amarahku melonjak. Selembar triplek besar terpaku di pagar tanah sebelah. Tertulis tebal dengan cat merah, tanah ini dalam pengawasan Ormas Grip. Dilarang masuk. Sengketa dalam proses. Aku melangkah ke sana. Langkah kaki berat, tapi pasti. Menggenggam pagar tua itu seolah menggenggam kenangan bapak. Dulu, beliau selalu bilang, tanah ini kita rawat, bukan cuma karena luasnya, tapi karena di sini kita hidup dengan harga diri. Tapi hari ini, harga diri itu seperti diinjak-injak. Apa mereka datang ke sini, Bu? Ibu mengangguk pelan. Sekitar seminggu lalu. Ada 5 orang. 3 di antaranya bawa kamera, seperti merekam segala hal. Mereka bilang tanah ini sudah dibeli, tapi tidak bisa tunjuk bukti pembelian. Polisi, ada yang dipanggil. Tapi cuma berdiri. Kayak nggak mau ikut campur. Katanya ini urusan sipil. Aku, menjpel tanggon. Ingin rasanya langsung mencongkel papan itu dan membuangnya. Tapi aku tahu, semua harus lewat cara yang benar. Malam itu aku duduk di ruang tamu, membuka lemari tua dan mengeluarkan map berisi dokumen warisan. Sertifikat atas nama almarhum bapak. Lengkap dengan tanda tangan notaris dan surat tanah yang diarsipkan sejak bertahun-tahun lalu. Tanah seluas hampir 2.000 meter persegi. Tertulis jelas dalam dokumen. Ini tanah kita, Bu. Sah. Mereka nggak bisa seenaknya nyegel tanpa proses. Ibu memendang dengan haru. Ibu tahu kamu pasti pulang untuk ini. Tapi mereka bukan orang biasa, Zal. Warga juga takut. Ada yang sempat protes, malah motornya dibakar malam hari. Aku mengangguk. Sudah kuduga, ini bukan sekadar sengketa tanah. Ada tekanan. Ada kekuatan yang ingin menyingkirkan kami secara diam-diam, tapi mereka lupa satu hal, aku prajurit. Dan tanah ini bukan sekadar harta, ini kehormatan. Pagi harinya, aku datangi kantor kelurahan.
Meja pelayanan tampak lengang. Seorang petugas menyambut dengan senyum palsu yang mudah dibaca. Setelah aku menjelaskan maksud kedatanganku, ia mulai gelisah. Kalau soal itu, kami sudah terima pemberitahuan dari pihak ormas, tapi tidak ada surat resmi. Mereka hanya menyampaikan sekre lisan. Katanya, sedang dalam proses pembelian dari pihak keluarga. Aku mendengus. Pembelian dari siapa? Kami tidak pernah menjual APA pun. Ini sertifikatnya. Petugas itu menatap dokumenku. Matanya bergerak cepat, lalu menghela napas. Kalau begitu, Pak Izal harus ke kecamatan. Atau ke BPN. Tapi sebaiknya jangan terlalu terbuka. Orang-orang itu susah dijelaskan. Kadang mereka bisa lebih cepat dari hukum. Cepat dari hukum? Apa maksudnya? Aku keluar dari kantor kelurahan dengan langkah berat. Angin siang menyentuh wajahku, tapi tak mampu mendinginkan emosi yang berkecamuk. Dari kejauhan, aku melihat sebuah mobil hitam terparkir di seberang jalan, mesinnya menyala. Di dalamnya, dua orang berseragam ormas duduk sambil menatap ke arahku. Tak berkedip, mataku membalas tatapan itu. Tidak gentar. Tidak mundur. Dalam hati, aku bersumpah, siapapun yang mencoba merebut tanah ini, akan berhadapan langsung denganku. Aku bukan warga biasa. Dan aku tidak akan diam, ini belum perang. Tapi tanda-tandanya sudah mulai terasa, dan aku siap, malam di kampung ini tak lagi menenangkan seperti dulu. Angin masih berhembus, suara jangkrik tetap bernyanyi, tapi ada yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang diam-diam mengintai dari balik gelap. Mungkin karena aku tahu, tanah yang kupijak sekarang sedang diperebutkan bukan oleh hukum, tapi oleh kuasa yang menyembunyikan wajahnya di balik simbol dan nama organisasi. Setelah subuh, aku bangun lebih awal. Menggenggam segelas kopi panas. Aku berdiri di teras, memandangi lahan di seberang pagar rumah. Tanah itu kini seperti mati, tak ada lagi anak-anak bermain, tak ada lagi ibu-ibu menjemur pakaian, tak ada suara kambing yang dulu sering melintas di ujung sana. Yang tersisa hanya papan besar dan aura takut yang menggantung di udara. Di pikiranku, satu nama terus terngiang. Bapak, dulu, setiap pagi, Bapak selalu mengajak aku menyiram tanaman di sisi timur lahan. Kami menanam pisang, pepaya, dan beberapa tanaman obat. Bapak selalu berkata, "Jangan pernah lupa, Zal, ini bukan sekedar tanah. Ini nafas kita. Ini jejak warisan." Aku menghela napas panjang. Saatnya aku mencari jejak itu. Aku mulai dari rumah Pak Junaidi, tetangga lama yang juga sahabat Bapak semasa hidup. Rumahnya berada 2 gang dari rumah kami, berdinding papan dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Pak Junaidi duduk di kursi plastik, mengenakan sarung dan peci hitam. Usianya mungkin sudah lebih dari 70, tapi matanya masih tajam. "Assalamualaikum, Pak Jun." "Waalaikumsalam, Zal. Sudah dengar ya soal tanah itu?" Aku mengangguk. Ia menunjuk kursi di sebelahnya, mempersilahkanku duduk. Ormas itu datang 2 kali. Pertama, mereka cuma tanya-tanya. Kedua kali, mereka bawa plank. Dan mulai pasang-pasang. Saya sempat tanya, mana suratnya? Mereka cuma senyum. Salah satu dari mereka bilang, tanah itu sudah dijual diam-diam sama anggota keluargamu. Aku terdiam. Keluarga siapa, Pak? Saya satu-satunya ahli waris. Ibu saya tahu semua isi rumah, kami enggak pernah jual apapun. Pak Jun menunduk. Saya tahu. Makanya saya curiga. Mereka bawa nama seseorang, namanya Harry atau siapa gitu. Katanya dia cucu dari adik sepupunya bapakmu. Aku mengerutkan kening. Kami enggak punya keluarga jauh yang tahu tanah ini, Pak. Setahu saya, garis warisnya cuma dari bapak langsung. Pak Jun menatapku lekat. Zal, ini lebih besar dari yang kamu pikir. Saya dengar, tanah di daerah ini sedang dilirik investor. Rencananya mau dibangun jalan pintas dan ruko-ruko. Harga tanah bisa naik 3 kali lipat dalam waktu singkat. Jadi banyak yang ngincar. Aku menunduk, menahan amarah. Ini bukan lagi soal warisan. Ini soal rakus. Pak Jun tahu siapa yang terlibat. Ia menggeleng pelan. Tapi saya lihat salah satu dari mereka, kayaknya kamu kenal. Anak muda, tinggi, rambut cepak, pakai kalung rantai kecil. Aku diam. Sosok itu langsung terbayang di kepalaku. Tidak mungkin. Dimas, siang itu, aku kembali ke rumah. Ibu sedang duduk di ruang tengah, membolak-balik album foto lama. Di sana, wajah bapak terpampang di antara kenangan lebaran, ulang tahun kecilku, dan foto keluarga di depan lahan yang kini disengketakan. Apa kamu ingat orang ini, Zal?
Tanya ibu sambil menunjuk foto kecil, usang, warnanya mulai pudar. Aku mendekat. Di foto itu, aku berdiri dengan 3 anak laki-laki, usia sekitar 10 tahun. Salah satunya adalah Dimas. Aku masih ingat, iya. Tinggal 2 rumah dari kami, sebelum keluarganya pindah entah kemana. Kami biasa bermain layangan dan kelereng bersama. Bahkan pernah janji akan masuk TNI bareng. Tapi waktu memisahkan kami. Iya, ini Dimas, kataku perlahan, ibu mengangguk pelan. Waktu tanah itu disegel, dia sempat datang ke rumah. Tapi enggak. Mesak. Cuma berdiri di depan pagar. Tatapannya aneh. Antara kenal dan menghindar. Rasa tak nyaman mulai menyusup. Jika benar Dimas terlibat, maka ini bukan hanya konflik kepemilikan, tapi juga luka masa lalu yang membuka diri dengan cara paling menyakitkan. Aku menghabiskan sore dengan mengunjungi kantor BPN setempat. Di sana, prosesnya lambat. Petugas tampak setengah hati membantu. Tapi aku tetap memaksa. Setelah menunjukkan dokumen, sertifikat asli, dan surat-surat pendukung, akhirnya salah satu petugas senior membisikkan sesuatu. Pak Izal, saya nggak bisa bilang banyak. Tapi minggu lalu, ada seseorang yang minta fotokopi sertifikat tanah. Anda, mengaku sebagai kuasa waris. Kami menolak karena datanya tidak cocok. Tapi dia datang dengan beberapa orang dari Ormas. Kami sempat ditekan. Tekanan, di negeri ini, hukum seringkali tunduk bukan pada kebenaran, tapi pada siapa yang berani mengangkat suara paling keras. Dan aku mulai sadar, perjuangan ini akan panjang. Saat malam tiba, aku kembali ke tanah itu. Berdiri di depan pelang yang mulai pudar catnya terkena hujan. Kuhirup dalam-dalam udara sekitar. Aroma tanah basah, debu, dan kenangan. Aku bersumpah di sana, aku akan temukan siapa yang mencoba mencuri tanah ini. Aku akan bongkar siapa yang berdiri di balik nama Grip. Aku akan jaga warisan ini, bukan cuma untuk ibu, bukan cuma untuk bapak, tapi untuk setiap orang kesal yang sering kali dikalakan oleh kuasa dan tipu daya. Aku bukan pengacara, bukan aktivis. Tapi aku tahu satu hal, keberanian tak selalu soal senjata. Kadang cukup satu langkah ke depan, ketika semua orang memilih mundur, dan aku sudah melangkah. Keesokan harinya, aku bertekad untuk menggali lebih dalam tentang langkah hukum yang bisa aku ambil. Namun, sejak pertama kali melangkahkan kaki ke kantor kecamatan, aku sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Bukan saja tentang birokrasi yang berbelit, tapi juga tentang keheningan yang mengandung arti. Aku duduk di ruang tunggu yang sempit, dindingnya penuh stiker dan pengumuman yang menguning. Lampu neon berkelap-kelip, suara keran air yang menetes seperti irama pengiring. Kesabaran yang mulai terkikis. Saat namaku dipanggil, seorang pegawai muda dengan seragam rapi menyambutku. Ia memperkenalkan diri sebagai Yanto. Pak Izal, saya sudah cek data Bapak, katanya sambil memandang layar komputer. Sertifikat tanah Bapak memang tercatat atas nama keluarga. Tapi, ada laporan dari Ormas Grip yang menyatakan ada klaim lain. Mereka katanya memiliki surat kuasa dari anggota keluarga Bapak. Aku menelan ludah. Surat kuasa itu mana? Saya belum pernah dengar dan belum lihat. Yanto menggeleng. Kami belum bisa minta dokumen itu. Katanya masih proses verifikasi dari pihak Grip. Mereka sudah laporkan ke kecamatan dan meminta agar tanah itu disegel sementara. Aku memandang wajah Yanto yang nampak seperti terjebak di antara aturan dan tekanan yang tak terlihat. Apa Bapak tahu kenapa mereka bisa langsung diberi izin segel tanpa proses hukum yang jelas? Tanyaku lirih. Yanto terdiam. Kalau masalah itu, Pak, saya juga nggak paham. Kami cuma menjalankan perintah atas. Kadang peraturan bisa dilompati oleh orang-orang yang punya pengaruh. Aku menghela napas panjang. Tembok tak terlihat mulai mengelilingi langkahku. Di luar kantor, suasana tampak biasa. Tapi di dalam, seolah ada kekuatan besar yang membatasi gerak dan keputusan. Aku melanjutkan perjalanan ke kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN. Harapanku tinggi, tapi kenyataan menghantam lebih keras. Ruangan itu penuh dengan warga yang antri mengurus dokumen tanah, wajah-wajah lelah dengan harapan yang sama seperti aku, mencari keadilan. Setelah mengantri selama hampir 2 jam, aku akhirnya bertemu dengan Pak Hendro, seorang petugas senior yang sudah lama berkecimpung di bidang pertanahan. Kupaparkan semua yang terjadi, lengkap dengan sertifikat asli yang kubawa. Pak Hendro mengangguk, serius. Pak Izal, kasus seperti ini sebenarnya tidak rumit jika dokumen lengkap dan sah. Tapi masalahnya adalah tekanan dari luar. Ormas-ormas seperti Grip kadang memanfaatkan ketidaktahuan warga dan kekosongan hukum untuk menekan. Apa bisa saya
Ajukan keberatan resmi, tanyaku penuh harap, bisa, tapi prosesnya lama. Dan seringkali dokumen-dokumen keberatan itu tidak dihiraukan, apalagi kalau ormas tersebut punya koneksi. Biasanya, mereka akan mengurusnya dengan cara mereka sendiri. Kadang pakai politik uang, kadang intimidasi. Aku merasakan panas di wajah, bukan karena cuaca Jakarta yang terik, tapi karena frustrasi yang menggunung. Malamnya, aku duduk di depan meja makan bersama ibu. Suasana sunyi, hanya suara jangkrik di luar yang menemani. Kepaparkan semua yang aku dapat hari ini, jadi, yang kita hadapi bukan cuma ormas itu, tapi juga sistem yang membiarkan mereka berbuat sesuka hati, ujarku pelan. Ibu menatapku, matanya basah. Zal, aku tahu kamu kuat. Tapi jangan lupa, kamu juga manusia. Jangan sampai mereka menghancurkanmu dalam perjuangan ini. Aku menggenggam tangan ibu erat. Aku nggak akan menyerah, Bu. Bapak dulu ajarkan, kalau kita punya hak, kita harus pegang itu dengan teguh. Tanah ini bukan kumaharta, tapi harga diri keluarga kita. Ibu tersenyum tipis. Kamu seperti ayahmu. Namun, aku tahu, perjuangan ini belum setengah jalan. Tembok-tembok tak terlihat itu mulai menutup ruang gerakku. Pejabat yang bungkam, aparat yang enggan turun tangan, warga yang takut bicara, semuanya bagian dari pertahanan sistem yang kuat dan rapat. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengamati sekitar. Beberapa tetangga yang kukunjungi sebelumnya, mulai menghindar saat aku datangi. Ada yang berbisik, hati-hati, Izal. Mereka bukan cuma ormas biasa. Aku menangkap bayangan mobil hitam yang sering parkir di pinggir jalan, selalu dengan dua pria bertubuh besar mengenakan rompi berlogo Grab. Tatapan mereka menusuk seperti peringatan, jangan ikut campur, aku tahu, aku tengah berdiri di hadapan kekuatan yang lebih dari sekadar sengketa tanah. Ini soal pengaruh, kekuasaan, dan tipu daya yang menutup mata hukum dan nurani. Tapi aku juga tahu satu hal, prajurit tidak pernah mundur saat kebenaran dipertaruhkan. Malam itu aku mengirim pesan singkat pada Dimas, nama yang terus menghantuiku sejak bab 2, kita harus bicara tentang tanah, tentang masa lalu. Tak lama, balasannya muncul, besok sore. Tempat biasa, Haraka Berdebar. Aku siap menghadapi apapun. Teman lama atau musuh, aku akan menuntaskan cerita ini. Tanah warisan bukan hanya milikku, tapi juga harapan yang tak boleh mati. Aku menatap langit malam Jakarta dari jendela kamar. Bintang-bintang tertutup awan gelap, tapi aku yakin, cahaya itu akan kembali menyinari. Perjuangan ini baru dimulai. Sore itu, matahari Jakarta mulai merunduk di balik gedung-gedung tinggi, meninggalkan warna oranye yang hangat dan sekaligus menyimpan kesunyian. Aku berjalan menuju warung kopi kecil di pojok jalan, tempat yang dulu sering kami datangi bersama Dimas ketika masih bocah. Tempat itu kini tak banyak berubah, meja kayu yang mulai lapuk, aroma kopi yang tetap pekat, dan deretan kursi plastik berwarna merah yang berjajar rapi. Aku sudah sampai lebih awal, duduk sambil menunggu. Jantungku berdegup tak menentu, bukan karena takut, tapi karena campuran perasaan rindu dan curiga. Apa yang akan dia katakan? Apakah masih ada jejak persahabatan yang dulu pernah kami rajut? Atau justru hanya kebohongan yang terselubung di balik senyum lamanya? Tak lama kemudian, pintu warung terbuka. Sosok tinggi dengan rambut cepak itu masuk. Dimas. Wajahnya lebih dewasa, rautnya berubah, tapi matanya tetap sama, tajam, penuh rahasia. Dia melirik sekeliling, lalu duduk di depanku dengan tenang. Zal, sapanya singkat, suaranya rendah. Ada kehangatan yang sulit kusembunyikan di balik kata itu. Dimas, jawabku pelan, menatapnya dalam-dalam. Kami duduk dalam diam yang penuh arti. Aku yang dulu kecil dan polos, dan dia yang kini tampak membawa beban tak terlihat. Aku dengar. Kamu kembali urus tanah itu, katanya akhirnya, menatap kopiku yang masih mengepul. Aku harus. Ini warisan keluarga, jawabku tegas. Tapi aku juga dengar, kamu ikut dalam penyegelan tanah itu. Dimas menghela napas panjang. Aku memang terlibat, Zal. Tapi kamu harus tahu, ini bukan seperti yang kamu kira. Aku menatapnya tajam. Kalau bukan seperti yang aku kira, kenapa kamu enggak pernah bilang dari awal? Kenapa harus pakai cara paksa dan ancaman? Dia terdiam, wajahnya menunduk. Aku enggak punya pilihan, Izal. Aku juga dipaksa. Mereka bilang kalau aku menolak, aku akan kehilangan segalanya. Bisnis keluargaku, hubungan, bahkan keselamatanku. Aku merasakan sakit yang tidak mudah dijelaskan. Persahabatan yang dulu hangat kini seolah membeku dalam ruang sempit yang dipenuhi pengkhianatan.
Kenapa tanah itu begitu penting buat mereka? Tanyaku perlahan. Dimas menatap lurus ke mataku. Ada. Proyek besar. Investor besar yang mau mengubah daerah itu jadi kawasan bisnis. Harga tanah naik gila-gilaan. Kalau kami berhasil, semuanya akan dapat untung besar. Apa kamu pernah berpikir bagaimana kalau tanah itu diambil paksa dari keluarga yang sudah berjuang puluhan tahun? Aku menegaskan dengan suara bergetar, dia menunduk, suara pelan, aku tahu. Aku minta maaf. Aku ingin keluar dari semua ini. Tapi aku terjebak. Hati kecilku menangis. Persahabatan kami retak, tapi aku tak bisa membenci sepenuhnya. Kita harus cari cara keluar dari ini, Dimas. Bersama. Aku butuh kamu sebagai teman, bukan musuh, kataku. Dia mengangguk, sedikit tersenyum. Aku juga ingin begitu, Zal. Aku. Janji, aku akan bantu kamu. Di balik kelamnya situasi, ada secercah harapan. Persahabatan lama yang terluka mungkin masih bisa diperbaiki. Jika kami berani melawan arus kebohongan dan ketakutan, kami sepakat untuk bertemu lagi, membahas langkah selanjutnya. Tapi aku tahu, perjalanan ini akan lebih berat dari yang pernah kubayangkan, karena di dunia ini, serigala berbulu domba sering menyembunyikan taringnya di balik senyum manis. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu, seolah ikut merasakan beban yang menggelaya di dadaku. Kabar pertemuanku dengan Dimas bergaung di kepala, meninggalkan rasa harap yang bercampur was-was. Aku tahu, mengandalkan teman lama yang kini terjebak dalam pusaran masalah besar bukan perkara mudah. Namun, aku harus mencoba. Segera setelah sarapan, aku kembali ke rumah, membuka tumpukan dokumen lama yang kubawa dari lemari keluarga. Sertifikat tanah, surat warisan, bahkan foto-foto lama yang mengabadikan momen bahagia bapak bersama keluarganya. Semua itu kini menjadi saksi bisu dari perjuanganku melawan ketidakadilan. Aku menghubungi beberapa kenalan lama yang pernah dekat dengan bapak dan keluargaku. Dari mereka, aku mulai mendapat potongan-potongan informasi yang lebih gelap dari yang aku duga. Ternyata, penyegelan tanah bukan sekadar perkara klaim warisan, tapi sudah menjadi bagian dari permainan besar yang melibatkan pejabat, pengusaha, dan ormas-ormas yang memanfaatkan kekuasaan. Salah satu dari mereka memberiku sebuah nama, Pak Suryo, seorang pengusaha lokal yang dikenal licik dan memiliki hubungan erat dengan beberapa oknum pejabat di kecamatan. Kabarnya, Pak Suryo adalah sosok di balik upaya mengambil alih tanah yang selama ini diwariskan keluarga kami. Aku merasa darahku mendidih. Pengkhianatan bukan hanya datang dari orang yang kukenal, tapi juga dari sistem yang seharusnya melindungi kami. Petang itu, aku dan Dimas bertemu lagi di warung kopi. Wajahnya masih penuh kegelisahan. Aku sudah dengar tentang Pak Suryo, kataku. Dia orang kuat di sini, dan aku yakin dia bukan bekerja sendiri. Dimas mengangguk. Ayah, aku pernah dipaksa untuk membantu mereka. Mereka punya cara licik untuk menekan siapapun yang melawan. Kami mulai menyusun rencana. Jika ingin memenangkan pertarungan ini, aku harus mengumpulkan bukti-bukti kuat, membuka mata publik, dan memanfaatkan jaringan yang aku miliki sebagai anggota TNI. Namun, aku juga sadar, semakin dalam aku menyelidiki, semakin besar risiko yang harus kuhadapi. Ancaman bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Orang-orang yang dulu kupercayai, kini mungkin menjadi musuh. Malamnya, aku mendapat pesan anonim, berhenti sekarang, atau nyawamu taruhannya. Jantung berdegap kencang. Tapi aku tidak akan mundur. Ini bukan hanya soal tanah, tapi harga diri dan keadilan. Aku membalas pesan itu dengan singkat. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Malam itu, aku menatap langit kelabu, bertekad untuk terus berjuang. Bayang-bayang pengkhianatan memang gelap, tapi aku yakin, cahaya kebenaran akan menemukan jalannya. Hari-hari terakhir terasa seperti badai yang tak henti-hentinya mengguncang. Jawaku. Setiap langkah yang kuambil, setiap keputusan yang kuambil, selalu dibayang-bayangi oleh ancaman dan tekanan yang kian membesar. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang membuatku tetap berdiri tegak, tanah warisan keluarga kami, yang harus aku pertahankan demi ibu, demi bapak, dan demi harga diri kami. Setelah pertemuan dengan Dimas dan bocoran mengenai Pak Suryo, aku sadar bahwa musuh yang kuhadapi bukan sekadar pengacau lokal. Mereka sudah memasang langkah strategis, menata batu catur untuk menguasai lahan yang bukan hak mereka. Pejabat korup, pengusaha licik, ormas yang bertindak seolah-olah penegak hukum. Semua bersatu dalam permainan gelap yang sulit dilawan sendirian. Pagi itu, aku mengawali hariku di kantor TNI tempatku bertugas. Suasana penuh ketegangan. Aku tahu,
Aku tidak bisa melibatkan institusi secara langsung, tapi aku juga tidak bisa menutup mata. Pikiranku bercabang, antara tugas dan perjuangan pribadiku. Di sela waktu, aku mengontak rekan lama yang sekarang bekerja di bidang hukum. Namanya Arya, sosok yang cerdas dan berani, pernah membantu banyak kasus yang rumit. Aku butuh bukti kuat. Untuk menggagalkan rencana mereka, kataku saat kami bertemu di sebuah kedai kecil. Surat-surat palsu, intimidasi, segala hal yang bisa mengungkap siapa Dalang sebenarnya. Arya mengangguk serius. Aku siap membantu. Tapi kamu harus berhati-hati, Izal. Mereka bermain kotor. Jangan sampai kita jadi korban. Aku mengangguk. Aku tahu risikonya. Kembali ke rumah, aku menyempatkan diri untuk menemui ibu. Wajahnya yang mulai menua selalu menjadi sumber kekuatan. Kami berbicara panjang, mengenang masa lalu dan harapan masa depan. Zal, aku percaya kamu bisa. Katanya dengan suara lembut. Tapi jangan lupa jaga dirimu. Kami butuh kamu sehat. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Ibu, aku akan lakukan ini untuk keluarga kita. Namun malam itu, setelah ibu tidur, aku termenung di teras. Aku tahu, ini bukan hanya tentang kami. Ini tentang banyak keluarga kecil yang tertindas oleh kekuatan besar yang menyalahgunakan wewenang. Sepekan berikutnya, aku mulai menyusup ke lingkaran mereka. Dengan bantuan Dimas, aku mengenal beberapa orang yang selama ini bekerja untuk Pak Suryo dan Ormas Grip. Aku mendengar bisik-bisik rahasia, melihat transaksi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Suatu malam, aku menyelinap ke sebuah gudang tua yang dijadikan markas mereka. Suasana mencekam, dengan lampu remang dan suara bisik yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku merekam percakapan mereka menggunakan ponsel yang tersembunyi. Mereka membicarakan rencana besar, intimidasi lebih lanjut, penyebaran berita bohong, dan upaya menyingkirkan siapapun yang menentang. Bahkan ada rencana untuk menggagalkan proses hukum dengan cara-cara yang tidak halal. Aku berdiri di sudut gelap, menyimak dengan seksama. Semua itu akan menjadi senjata ampuh untuk membongkar kebusukan mereka. Namun, di tengah langkah-langkah ini, aku mulai merasakan perubahan dari dalam diri Dimas. Wajahnya sering terlihat muram, matanya kehilangan sinar semangat. Suatu sore, ia mengajakku duduk di tepi sungai kecil dekat kampung. Aku tidak sanggup menanggung semua ini, Zal, katanya dengan suara bergetar. Aku merasa terjebak di antara kesetiaan dan pengkhianatan. Aku menatapnya. Kita semua punya pilihan. Dimas, kamu masih bisa memilih jalan yang benar. Dia menunduk. Tapi apa aku pantas lagi disebut temanmu? Aku percaya kamu masih punya hati, jawabku. Kami berdua diam sejenak, menikmati gemericik air dan kesejukan senja. Konflik mulai memuncak ketika pihak Ormas Grip memperketat penjagaan di sekitar tanah kami. Mereka tak segan menggunakan kekerasan ringan untuk mengusir warga yang mencoba mendekat. Berita penyegelan pun mulai menyebar ke media lokal, tapi dengan narasi yang memihak pihak Ormas. Suatu malam, aku mendapat kabar bahwa rumah ibu didatangi oleh beberapa orang tak dikenal. Mereka hanya meninggalkan pesan ancaman di pintu depan. Apa yang kalian inginkan dari kami? Suara ibu bergetar saat aku menunjukkan pesan itu. Jangan takut, Bu. Aku akan jaga ibu dan tanah ini, jawabku penuh tekad. Puncak konflik tiba saat aku mengajukan keberatan resmi di pengadilan. Aku dan Arya membawa semua bukti yang telah kami kumpulkan, rekaman, dokumen, hingga kesaksian dari warga sekitar. Namun, sidang pertama berjalan dengan penuh intrik. Oknum-oknum yang mendukung Ormas Grip berusaha memanipulasi saksi dan mengajukan dokumen palsu. Aku merasakan betapa beratnya perjuangan melawan kekuatan yang berbalut kedok legalitas. Di tengah ketegangan itu, Dimas muncul sebagai saksi kunci. Dia berdiri di hadapan hakim dan mengungkapkan segalanya, bagaimana dia dipaksa, siapa yang menggerakkan semuanya, dan fakta tentang penipuan yang dilakukan oleh Pak Suryo dan beberapa pejabat. Ruangan pengadilan hening sesaat, sebelum akhirnya suara hakim memecah keheningan itu dengan perintah agar kasus diselidiki lebih dalam dan penyegelan sementara dicabut. Malam itu, aku duduk di kamar, memandang langit-langit yang gelap. Aku tahu perjuangan belum usai, tapi langkah besar sudah diambil. Aku tersenyum lelah, merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan sebelumnya, harapan. Dalam kegelapan, aku berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan berhenti sampai tanah ini benar-benar aman, sampai kebenaran terbuka, dan keadilan benar-benar ditegakkan. Aku siap menghadapi apapun yang datang, karena ini adalah perjuangan hidupku. Perjuangan untuk warisan, untuk keluarga, dan untuk masa depan. Udara pagi di Jakarta terasa berat, seolah menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap.
Kemenangan sementara di pengadilan menjadi sinar kecil di tengah kelamnya perjuangan. Namun, aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Malah, justru semakin dalam aku masuk, semakin aku sadar bahwa musuh sebenarnya jauh lebih licik dan berbahaya dari yang aku bayangkan. Beberapa hari setelah sidang, suasana di rumah menjadi tegang. Ibu yang biasanya kuat kini terlihat sering termenung, dan aku bisa melihat bayang-bayang kekhawatiran di matanya. Aku berusaha menyembunyikan rasa cemasku agar dia tetap tenang, tapi jujur, aku sendiri juga tak lepas dari kegelisahan. Aku menerima pesan dari Dimas, kita harus bertemu. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Rasa penasaran dan sedikit cemas menghantarkanku menuju warung kopi itu lagi, tempat kami bertukar rahasia dan beban. Sesampainya di sana, aku melihat Dimas sudah menunggu dengan wajah serius. Zal, aku menemukan sesuatu yang sangat berbahaya, katanya langsung. Ada seseorang yang selama ini memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, dan dia bukan hanya Pak Suryo atau Ormas Grip. Ada orang lain, lebih tinggi, yang menarik tali. Dari balik layar. Aku menatapnya dalam-dalam. Siapa dia? Dimas menghela napas panjang. Dia adalah seorang pejabat tinggi yang selama ini dianggap bersih, bahkan banyak orang menghormatinya. Tapi ternyata, dia dalang utama yang mengatur semua ini. Dia menggunakan ormas dan pengusaha sebagai kaki tangannya untuk menguasai tanah-tanah strategis di Jakarta, termasuk milik keluarga kita. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Aku merasa seluruh tubuhku membeku sesaat. Ini bukan hanya masalah keluarga, ini sudah menjadi konspirasi besar yang melibatkan kekuasaan tingkat tinggi. Keesokan harinya, aku mencoba menghubungi beberapa kenalan lama yang punya akses ke dunia birokrasi. Mereka membenarkan kabar tentang pejabat yang dimaksud. Namun semuanya serba samar dan penuh dengan kode-kode yang sulit dipecahkan. Di satu sisi, aku harus tetap fokus mengumpulkan bukti, tapi di sisi lain, aku mulai merasakan tekanan yang makin besar. Beberapa kali aku melihat sosok yang mencurigakan mengikutiku di jalan, dan pesan-pesan ancaman semakin sering datang, tidak hanya untukku tapi juga untuk keluargaku. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang dari rapat dengan Arya, aku mendapati rumah ibu dalam keadaan berantakan. Barang-barang berserakan, dan ada noda darah kecil di lantai ruang tamu. Jantungku berdegup kencang. Bu? Ibu di mana? Aku berteriak panik. Ibu muncul dari kamar, tampak ketakutan namun berusaha tegar. Mereka datang, Sal. Mereka mengancam dan mencari sesuatu. Tapi aku tidak memberitahu mereka apa pun. Aku memeluknya erat, mencoba menenangkan. Namun, luka di balik senyuman ibu membuat hatiku nyeri. Setelah kejadian itu, aku makin waspada. Aku memasang kamera pengawas di sekitar rumah dan mengatur jadwal patroli bersama beberapa tetangga yang masih setia. Di kantor, aku mulai mengajukan laporan resmi tentang ancaman yang kami alami, tapi respons yang ku dapat sangat lambat. Aku tahu, sistem di sini juga sudah terinfeksi oleh mereka yang ingin mempertahankan kekuasaannya. Di tengah semua ini, Dimas kembali menghubungiku dengan kabar yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku punya rekaman percakapan yang melibatkan pejabat ITU, katanya Pelen. Tapi aku butuh bantuanmu untuk mengamankannya. Kalau sampai jatuh ke tangan mereka, kita berdua bisa mati. Aku merasa beban yang aku pikul semakin berat, tapi juga semakin kuat tekadku. Kami bertemu di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat itu gelap dan berdebu, tapi menjadi saksi bisu perjuangan kami. Dimas menyerahkan sebuah flash disk yang di dalamnya berisi rekaman penting. Dengan tangan gemetar, aku memutar beberapa bagian. Suara-suara yang kubaca adalah percakapan rahasia tentang rencana pengambil alihan tanah, tekanan pada pejabat lokal, dan upaya membungkam lawan-lawan. Aku tahu ini bisa menjadi titik balik. Jika rekaman ini berhasil disebarkan ke media dan publik, maka citra pejabat itu akan hancur dan tekanan kepada keluarga kami berkurang. Namun, sebelum aku sempat memikirkan langkah selanjutnya, suara langkah kaki mendekat. Kami berdua menahan napas, jantung berdegup kencang. Siapa kalian di sana? Suara berat dan dingin menyusup ke telinga kami. Aku dan Dimas bersembunyi dalam kegelapan. Ini bukan kebetulan. Kami sudah ketahuan, kami berhasil melarikan diri dengan susah payah, namun sejak saat itu, bahaya terasa semakin nyata. Aku mulai menerima ancaman langsung melalui telepon dan pesan singkat, sedangkan ibu semakin sering mengalami gangguan kesehatan akibat stres. Namun, aku menolak menyerah. Aku harus melindungi keluarga, tanah warisan, dan kebenaran. Dalam keadaan genting seperti ini, aku menerima kunjungan tak terduga dari seorang wanita bernama Mira, seorang jurnalis yang selama ini diam-diam mengikuti kasus kami.
aku ingin membantu. Katanya dengan tegas. Kebenaran harus diungkap. Aku punya jaringan media yang kuat. Kami berdiskusi panjang, merancang strategi untuk mempublikasikan bukti-bukti dan menyebarkan kebenaran tanpa membahayakan keselamatan semua pihak. Perjuangan kami berubah menjadi perang terbuka. Kini, bukan hanya sekadar pertempuran melawan ormas atau pengusaha, tapi juga perang melawan ketidakadilan sistemik yang sudah lama membelenggu masyarakat. Malam itu, aku berdiri di depan jendela kamar, menatap gemerlap lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Ada rasa lelah, tapi juga ada nyala semangat yang membara. Aku tahu, luka di balik senyuman ini adalah tanda bahwa aku masih hidup, masih berjuang, dan masih berharap. Tidak ada yang mudah, tapi aku yakin, selama aku berdiri tegak, kebenaran akan menemukan jalannya. Setelah malam yang penuh ketegangan di gudang tua itu, segalanya berubah. Aku merasa berada di ujung jurang, di antara harapan yang rapuh dan kegelapan yang mengintai dari segala sisi. Dimas dan aku telah membuktikan bahwa konspirasi ini tidak main-main. Pejabat tinggi, pengusaha lisik, ormas penuh kepentingan, semua terjalin dalam jaringan yang menggerogoti tumpuan keadilan. Namun, bahaya yang menyelimuti kami bukan hanya ancaman fisik. Tekanan psikologis, ketidakpastian, dan rasa takut mulai menggerogoti langkah-langkahku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan wajah ibu yang ketakutan dan luka yang tak terlihat di balik senyumannya terus menghantui pikiranku. Aku merasakan tanggung jawab yang semakin berat. Perjuangan ini bukan hanya untuk tanah warisan kami, tapi juga untuk harga diri dan masa depan keluarga. Suara ponsel bergetar di meja, membuatku terbangun dari lamunanku. Pesan masuk dari Mira, jurnalis yang selama ini membantuku menguak kebenaran. Kita harus bertemu. Ada info penting dari sumber terpercaya. Bisa jadi penentu, tulisnya singkat tanpa ragu. Aku segera mengatur pertemuan. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi, kami bertemu. Mira membawa sebuah flash disk berisi dokumen-dokumen rahasia yang dibocorkan oleh seseorang dari dalam pemerintahan. Kamu harus lihat ini, kata Mira sambil menyerahkan flash disk. Ini data keuangan dan komunikasi yang membuktikan keterlibatan pejabat tinggi itu dalam jaringan korupsi dan penipuan. Aku membuka file itu dengan tangan gemetar. Semua yang aku daga, kini terbukti dalam dokumen yang lengkap dan terperinci. Ada nama-nama yang selama ini dianggap bersih, ternyata terlibat dalam persekongkolan besar-besaran. Namun, mengetahui itu tidak membuat aku merasa lebih aman. Sebaliknya, aku semakin sadar bahwa musuhku bukan hanya di luar, tapi juga tersembunyi. Di balik topeng-topeng kepercayaan, keesokan harinya, aku mengontak Arya dan Dimas untuk menyusun strategi. Kami harus berhati-hati agar bukti ini bisa sampai ke publik tanpa memberi kesempatan bagi musuh untuk membungkam kami. Kami juga mempersiapkan langkah hukum yang lebih kuat, termasuk melibatkan lembaga pengawas independen dan media yang bisa dipercaya. Namun, ancaman dan intimidasi semakin menjadi-jadi. Mobilku pernah disusupi, rumahku beberapa kali dicurigai ada pengintaian. Bahkan Dimas menerima surat kaleng yang membuatnya semakin ketakutan. Suatu malam, aku mendapati rumah ibu kembali diserang. Kali ini lebih brutal. Pintu depan terbuka paksa, dan ada bekas kekerasan di dinding dan lantai. Ibu yang ketakutan segera kubawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku berdiri di lorong rumah sakit, menunggu dengan jantung berdebar. Ketika dokter keluar, aku langsung menanyakan kondisi ibu. Dia mengalami trauma fisik dan psikologis, tapi kondisinya stabil, jawab dokter. Namun dia harus banyak istirahat dan mendapat pendampingan psikologis. Aku menunduk, menahan air mata. Ini bukan lagi soal pertarungan hukum, tapi soal nyawa dan keselamatan orang yang kucintai. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Mira dan aku memutuskan untuk menggelar konferensi pers rahasia. Kami mengundang beberapa media independen dan aktivis masyarakat. Di ruang gelap penuh lampu kamera itu, aku berdiri dengan dada berdebar, menyampaikan fakta-fakta yang kami ungkap selama ini. Apa yang saya sampaikan adalah kebenaran yang kami kumpulkan dengan risiko besar, kataku dengan suara yang tegas. Kami menuntut keadilan dan transparansi. Tidak ada lagi ruang untuk korupsi dan kekerasan yang merusak masa depan bangsa. Berita itu segera menyebar luas, mengguncang publik, dan memaksa pihak berwenang untuk membuka penyelidikan lebih dalam. Namun, tekanan balik datang tak terelakkan. Pihak yang merasa terancam mulai melakukan kampanye hitam, menyebar fitnah, dan mencoba mendiskreditkan kami. Aku merasa seperti berdiri di tengah badai, dengan ombak yang menghempas dari segala arah. Tapi aku tidak boleh jatuh. Suatu malam yang dingin, aku menerima telepon dari Dimas. Zal, aku harus bicara.
Ini tentang apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan kamu, katanya dengan suara penuh beban. Aku mengajak dia bertemu di taman kota yang sepi. Di sana, dia mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi. Ternyata, aku adalah bagian dari rencana mereka untuk menjebak kamu, katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku ikut dalam penyegelan tanah karena terpaksa, tapi aku tidak pernah ingin kamu terluka. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya, tapi aku memilih sisi yang benar sekarang, lanjutnya. Aku ingin membantu kamu sampai akhir. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku. Pengkhianatan yang pernah kurasakan kini berubah menjadi kesempatan. Untuk menyembuhkan luka dan menguatkan perjuangan, di tengah bayang-bayang kegelapan yang terus mengintai, aku belajar bahwa kepercayaan dan keberanian adalah senjata utama. Dengan dukungan orang-orang yang berani berkata jujur dan berdiri teguh, aku yakin kebenaran akan menang. Aku memandang langit malam, berharap fajar baru segera datang. Karena di balik gelapnya malam, selalu ada cahaya yang menanti untuk menyinari. Bab 8 selesai. Sejak konferensi pers yang mengguncang Jakarta, suasana berubah menjadi medan pertempuran yang lebih rumit dari sebelumnya. Kebenaran yang kami ungkap tidak hanya menggetarkan para pelaku di balik layar, tapi juga membangkitkan solidaritas dari banyak pihak yang selama ini diam tertindas. Namun, lawan kami tidak tinggal diam. Mereka semakin agresif, berusaha menutup. Milit siapa saja yang berani bersuara dan hari-hariku kini dipenuhi dengan ancaman yang semakin nyata. Tak hanya fisik, tapi juga serangan psikologis yang membuat setiap langkah terasa berat. Mimpi buruk dan ketegangan membuat tidurku berantakan. Tapi aku tahu, aku harus tetap kuat. Ini bukan hanya tentang diriku, tapi tentang keadilan yang harus ditegakkan. Aku duduk di ruang tamu rumah bersama Arya dan Mira, kami membahas strategi berikutnya. Arya memegang dokumen-dokumen yang menjadi bukti kunci, sementara Mira sibuk menyiapkan laporan untuk media nasional. Kita harus pastikan bukti ini sampai ke tangan yang benar, kata Arya dengan nada serius. Kalau tidak, semua usaha kita sia-sia. Aku mengangguk. Aku akan terus memantau situasi di lapangan. Jangan biarkan mereka mengintimidasi warga yang bersaksi. Mira menatapku dengan tatapan penuh semangat. Ini bukan hanya perjuanganmu, Izal. Ini perjuangan kita semua. Malam itu, aku menerima pesan dari Dimas. Dia meminta pertemuan mendadak di sebuah tempat terpencil. Rasa cemas memenuhi dadaku saat aku melaju dengan motor menembus gelapnya. Jalanan kota, saat kami bertemu, Dimas tampak lebih tenang dari sebelumnya. Aku punya informasi baru, katanya. Pejabat tinggi yang kita buru ternyata punya jaringan yang lebih luas. Mereka tidak hanya beroperasi di Jakarta, tapi juga di luar kota. Aku mendengarkan dengan seksama. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bekerja sama dengan Lembaga Anti Korupsi Nasional, jawab Dimas. Mereka punya sumber daya dan kekuatan hukum untuk menindak. Rasa lega sedikit muncul, tapi aku tahu jalan masih panjang dan berliku. Dalam beberapa minggu berikutnya, kami bekerja tanpa henti. Dokumen rahasia, rekaman suara, dan kesaksian mulai terkumpul dan diperiksa oleh tim investigasi. Aku terus berkomunikasi dengan keluarga, memastikan mereka aman meskipun tekanan semakin kuat. Suatu pagi, aku mendapat kabar dari Mira bahwa laporan kami sudah diterbitkan di beberapa media besar. Respon publik sangat positif. Banyak yang mendukung dan menuntut agar kasus ini diusut sampai tuntas. Namun, tidak semua orang senang. Pada hari yang sama, aku menemukan surat kaleng di depan rumah yang berisi ancaman lebih keras dari sebelumnya. Hentikan atau nyawamu taruhannya, tertulis jelas. Aku merasakan adrenalin mengalir deras. Ini bukan saatnya mundur, di kantor. Arya memberitahuku bahwa lembaga anti korupsi sudah mulai melakukan penyelidikan resmi. Mereka meminta kami untuk bersiap memberikan kesaksian dan bukti-bukti yang kami miliki. Persidangan segera dijadwalkan, dan tekanan semakin terasa. Media terus memantau setiap perkembangan, sementara kubu lawan mencoba mengerahkan kekuatannya untuk menggagalkan proses. Suatu malam, aku menerima kunjungan tak terduga dari seorang pria yang mengenalkan dirinya sebagai pengacara dari pejabat yang kami lawan. Dia menawarkan uang dalam jumlah besar agar aku menarik kasus ini. Aku menatapnya dengan dingin. Uangmu tidak akan membuatku menyerah pada kebenaran. Dia tertawa kecil. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Aku tahu persis, jawabku. Dan aku tidak takut. Hari persidangan tiba. Aku berdiri di hadapan hakim, dengan hati yang berdebar namun penuh keyakinan. Arya mendampingiku, sementara Dimas dan Mira hadir sebagai saksi dan pendukung. Ketika aku mulai memberikan kesaksian, aku merasakan mata semua orang tertuju padaku.
Aku bercerita tentang perjuangan, tentang konspirasi, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Beberapa saksi yang awalnya takut akhirnya mulai membuka diri, menguatkan kesaksianku. Bukti-bukti yang kami kumpulkan membuktikan bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan telah terjadi, namun, tidak mudah. Pihak lawan mengajukan argumen dan bukti palsu, mencoba menggoyahkan kredibilitas kami. Aku merasakan tekanan yang luar biasa, tapi aku menahan diri, tetap fokus pada kebenaran. Di luar ruang sidang, dukungan dari masyarakat terus mengalir. Aksi solidaritas dan kampanye anti korupsi menjadi sorotan media. Suara rakyat mulai bergema, menuntut keadilan ditegakkan. Hari demi hari, proses hukum berjalan dengan dinamika yang penuh drama. Namun aku yakin, selama kebenaran di pihak kami, keadilan akan menemukan jalannya. Malam itu, setelah sidang terakhir, aku berdiri di teras rumah, menatap bintang yang berkelip. Semua luka, ancaman, dan perjuangan terasa sepadan. Aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari perubahan yang lebih besar. Aku tersenyum lelah, tapi penuh harapan. Ini untuk keluarga, untuk tanah, dan untuk masa depan yang lebih baik, bisikku. Pada diri sendiri, dengan penuh kemenangan dan keadilan, aku memandang masa depan. Luka dan perjuangan membentukku, tapi semangat tak pernah padam. Kini, aku berdiri tegak, untuk keluarga, tanah, dan kebenaran sejati.